Dudududududududud. Halo Grandtongers, kembali lagi di channel Light Skill. Tempat kita berbagi informasi tutorial sederhana dengan cara sederhana, biaya sederhana, dan tentunya dengan alat bahan seadanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bahasan yang sedang populer di Indonesia yaitu NFT. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bermain NFT serta strategi pemasaran NFT yang relevan saat ini berdasarkan konsep sebagai kreator dan sebagai kolektor. Jadi pastikan teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai karena beberapa informasi yang ada di layar ini hanya poin-poin saja dan selanjutnya akan dibahas melalui lisan. Baik, kita lanjut. Sebagai kreator, artinya di mana Anda memiliki skill atau suatu bakat untuk membuat suatu karya yang pada konsep ini yaitu NFT yang pada akhirnya nanti teman-teman bisa jual melalui jaringan kripto. Menjadi seorang kreator, paling tidak ada 3 poin yang harus dipahami, yaitu nilai seni, market, dan roadmap. Apa itu nilai seni? Nilai seni itu adalah di mana Anda membuat suatu karya yang memiliki keindahan yang tersimpan di dalamnya atau mengandung suatu filosofi yang di mata orang seniman adalah suatu hal yang sangat mahal harganya. Dan begitu pula nanti ketika karya-karya ini dijual misalnya ke pemilik baru, mereka merasa puas dengan nilai intrinsik yang ada padanya. Kurang lebih seperti itulah nilai seni. Lalu mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan kasus-kasus penjualan foto selfie atau NFT hanya sekedar titik saja tapi laku? Baik teman-teman. Jadi suatu karya seni itu tidak bisa diukur atau tidak bisa nilai dari laku dan tidak lakunya. Urusan laku dan tidak laku itu yang pertama adalah karena rezeki. Yang kedua ada unsur-unsur lainnya. Orang membeli suatu barang kadang-kadang itu tidak hanya didasarkan karena rasa suka atau kebutuhan. Itu bisa jadi karena dia kasihan sama penjualnya, atau karena merasa terpaksa, atau karena sebuah ide penggiringan opini, atau alasan lain, monkey bisnis atau sejenisnya. Jadi nilai seni itu akan tetap sebuah karya yang memiliki nilai berharga. Jadi teman-teman jangan merasa lemah atau minder dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi seni NFT itu yang sebenarnya yang mana sih? Nah gitu. Jadi banyak orang-orang yang mendesain tentang batu bata, kemudian tentang sendok, ada juga tentang kintil, kuntul, dan sebagainya. NFT itu sebenarnya gimana? Kalau NFT ini seperti yang banyak orang bahas, adalah awal dari dunia verse atau metaverse, maka teman-teman akan membuat apa aja unsur dalam dunia tersebut menjadi suatu karya seni, tapi dalam bentuk khas, menarik, dan unik, serta itu adalah simbol yang menandakan simbol kepemilikan Anda. Oke, selanjutnya yang harus kita pahami sebagai kreatornya adalah market. Sebagai kreator adalah market. Jadi di sini ada dua, marketplace dan strategi market. Marketplace itu ya tempat menjual NFT. Ya, teman-teman perlu mencari tahu tentang marketplace NFT yang ada. Jangan cuma satu. Bisa jadi di market NFT Anda yang ini tidak laku. Nah, bisa jadi di marketplace yang lain laku. Atau misal jadi di marketplace NFT yang ini misalnya harganya cuma sampai segini lakunya. Tetapi bisa jadi di marketplace NFT yang lain bisa harganya naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Jadi ini adalah daftar-daftar marketplace yang paling populer ya di dunia yang secara global. Ya, teman-teman bisa cross check atau bisa cek satu-satu. Ya, selanjutnya adalah strategi pasar.
Nah, sebagai kreator yang ingin karyanya dipasarkan, dijual, harus paham dan mengerti tentang strategi pasar dalam dunia kripto pada umumnya. Karena NFT menggunakan ya lalu lintas kripto. Baik, kita bicara tentang strategi pasar. Di sini saya menjadi dua bagian, yaitu jaringan dan lalu lintas. Mengenai jaringan, ini karena NFT ini proses pasarnya melalui kripto, maka saya membaginya menjadi jaringan. Jaringan ini menjurus kepada misalnya jaringan kripto. Di sana ada jaringan Ethereum atau jaringan Polygon. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya bisa dijadikan strategi pasar ya. Karena mengingat misalnya di OpenSea, Ethereum ini berbayar sedangkan Polygon ini gratisan. Ini jangan mentang-mentang gratisan ini, wah ini enak, ini asik nih. Nah, ini sebenarnya teman-teman strategi pasar ya, teman-teman harus paham bahwa banyak orang ya yang menjual harganya, menjual barang mewahnya, karya-karya seninya yang luar biasa itu di jaringan Polygon yang istilahnya notebandnya gratisan. Kalau orang sudah sebut ya pasar gratisan itu biasanya murah-murah gitu. Padahal karya Anda bisa jadi bernilainya lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan karya-karya yang Mimin lihat ya yang di Ethereum, itu karyanya nggak jauh lebih menarik dari yang teman-teman pasarin di Polygon, tapi harganya bisa naik, bisa tinggi. Kenapa? Karena dia menjualnya di tempat yang mahal. Entah itu Anda membeli barang yang harga 5 ribuan, kalau ditempatkan di raknya branded mahal, itu bisa jadi harganya akan naik, teman-teman. Jadi ya silahkan kasih modal sedikit. Nah, kasihan kan karya Anda yang luar biasa itu dinilai dengan hanya $1 atau $3. Jadi itu tentang jaringan. Kemudian lalu lintas. Di sini lalu lintas juga saya bagi menjadi dua, itu lelang dan giveaway. Apa sih maksudnya? Ya, jadi kalau dalam dunia kripto, mungkin yang udah lama main kripto ini paham ya. Jadi ya misalnya ini saya contohkan dalam dunia kripto, koin atau token yang baru list itu biasanya mengadakan event besar-besaran. Ada itu airdrop, giveaway, dan atau sebagainya. Tujuannya pertama yaitu satu promosi, mengenalkan. Yang kedua itu menaikkan ranking, menaikkan statistik transaksinya. Nah, ketika nanti sudah list di marketplace, itu udah ketika bertengger di marketplace, itu lalu lintasnya, lalu lintas pasarnya, orang yang memiliki menyimpan koinnya, melakukan transaksinya banyak. Jadi kayak semacam selegram, nah gitu, yang sudah punya lalu lintas banyak. Nah, kalau lalu lintasnya sudah banyak, otomatis itu akan menunjang nilai harganya. Itu akan menunjang nilai harganya. Jadi mungkin kenapa teman-teman itu bingung ya di grup-grup NFT, entah itu yang Indonesia atau yang di internasional banyak yang gift ya, yang banyak giveaway NFT-nya. Sebenarnya nggak semata-mata ya berbagi gitu, tapi karena memang mereka mencari ranking, mencari statistik. Nah, kalau teman-teman merasa kurang percaya, coba buka OpenSea teman-teman ya, coba buka. Nah, di sana kan biasanya akun Anda itu berisi informasi statistik penjualan dan sebagainya, yang itu juga bisa dilihat oleh orang lain. Intinya gini, kalau orang melihat toko itu wah banyak sekali pembeli, ya mindset pertamanya wah itu toko bagus gitu, toko yang kayaknya recommended ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau orang melihat wah di sana lalu lintas penjualannya bagus, nah artinya paling tidak itu calon-calon pembeli itu akan berpikir berarti toko itu boleh nih jadi sasaran gitu. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi modelnya itu bisa dilelang, bisa giveaway. Nah, jadi maksudnya lelang di awal-awal mungkin ya untuk membangun brand Anda, membangun profil Anda, ya jangan tinggi-tinggi harganya. Ya enggak apa-apalah $3, berapa dolar dulu. Ya ini untuk proses besar di kemudian hari. Atau melalui giveaway. Ya giveaway ini tapi jangan giveaway yang gratisan 100% ya, jangan. Itu ruginya total ya. Kita juga waktu mati. Artinya giveaway itu ada syaratnya. Misalnya untuk dapetin NFT ini teman-teman follow akun saya, Twitter saya, atau subscribe lah channel saya seperti itu. Ya paling enggak itu kan
selama gratisan ini ada upah Anda itu walaupun cuma follow satu orang, tapi sekian yang Anda bagikan itu puluh ya lumayan. Akun sosmed Anda itu nanti bisa jadi ajang atau dipakai untuk promosi NFT pada akhirnya kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya roadmap. Ya, penting nggak roadmap? Nah, ini banyak sekali yang nanya di grup-grup ya. Penting nggak roadmap? Oke, ini tergantung ya jawabannya. Kalau teman-teman hanyalah seorang kreator murni, itu nggak penting menurut saya. Ya udah teman-teman buat kreasi lalu jual, sudah. Nggak penting gitu. Tapi ini jadi penting kalau Anda selain seorang kreator juga seorang pembisnis gitu. Yang bisa melihat arahnya ke depan itu seperti apa gitu. Misalnya taruhlah Anda membuat sebuah karakter NFT ayam gitu, ayamnya sama warnanya sama semua, sama semua. Nah, ini juga ada ya yang pernah dibahas, ini yang robot gitu sama semua, tetapi pikir ke depannya ini kalau robot ini bertelur ini kan orang nggak tahu dia telurnya warna apa, nah gitu. Nah, sekedar penjelasan seperti itu bisa menaikkan harganya. Ini sebenarnya konsep ya, konsep sederhana, berpikir sederhana. Ya, misalnya roadmap, di konsep roadmap ini. Ya, kalau teman-teman ini untuk yang sekaligus kreator sekaligus bisnis ini berpikir begini. Taruhlah karakter yang Anda buat ini nanti akan arahnya misalnya ke animasi, ke sebuah film, atau misalnya nanti karakter yang Anda buat ini bisa jadi nanti pada akhirnya menjadi sebuah game seperti itu. Apalagi ini kan kalau NFT ini kan mungkin disebut awal dari dunia metaverse ya. Dimana nanti kan NFT ini kan bisa ditempel itu di dunia NFT itu. Jadi paling enggak itu ya teman-teman buat NFT yang artinya enak dilihat di dunia itu, yang bagus dilihat di dunia itu. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Semoga ya penjelasan berlibat ini ya intinya bisa ditangkap. Oke, itu tentang kreator ya. Itu tentang kreator dan strategi sebagai kreator. Selanjutnya sekarang adalah sebagai kolektor. Apa itu maksudnya kolektor? Artinya ya kita ya mengumpulkan, menyimpan para NFT entah itu yang kita buat atau yang orang-orang punya, itu kita simpan, entah itu melalui kita dibeli atau diberi seperti itu. Jadi kolesterol lagi ini, kolektor. Nah, kolektor ini ada dua ya, menjadi trader dan pengepul. Seorang kolektor ini bisa menjadi trader ya, artinya ya teman-teman beli NFT orang lain lalu jual dengan harga yang murah, jual dengan harga yang lebih mahal seperti itu. Atau misalnya NFT yang sudah bertengger gitu di top ranking atas gitu, kan itu fluktuatif juga harganya. Nah, bisa dibeli dan dijual kembali ya, itu teman-teman. Atau teman-teman bisa melihat ini loh, brand ini memiliki masa depan yang bagus nih. Kalau beli NFT-nya sekarang, bisa jadi tahun depan NFT-nya bisa ratusan Ethereum nih. Nah, silahkan beli. Atau jadi pengepul. Ini kalau pengepul ini kelasnya bawahan ya dari trader. Misalnya beli NFT dari yang akun-akun baru yang lagi promo-promo, yang lagi lelang-lelang, yang lagi giveaway. Nah, dibeli tuh. Kan bagus-bagus juga banyak kok yang baru-baru terjun NFT tapi master NFT itu, master desain, master ilustrator itu kan bisa dikoleksi. Nanti kalau itu jadi brandnya sudah naik, nah itu kan untung juga, kita bisa jual kembali itu. Nah, mengenai itu, nah ini ada poin. Nah, ini poinnya dari versi Let's Skill. Nah, jadi untuk jadi kolektor itu bisa modal, bisa gerentongan. Nah, cara modal ya beli, punya duit. Nah, kalau gerentongan, nah ini gerentongan kan ada di grup-grup tuh. Grup-grup itu sedang ada banyak event tuh, sedang dipasarin, sedang cari-cari ranking, statistik penjualan tuh. Nah, ikut giveaway-giveaway-nya. Atau banyak airdrop tuh, model-model airdrop NFT, ya ikut.
Nah, nanti makanya di video-video selanjutnya ini kita akan bermain itu, kita bermain gelap, kita bermain jalanan lah. Nah, jadi airdropan gitu. Nanti ya, jadi silakan teman-teman untuk subscribe channel ini. Oke, dengan ya kerentongan-kerentongan lah. Oke. Jadi untuk menutup video ini ya, karena ini adalah gambar-gambar dari video pertama sampai selesai ini saya menggunakan NFT dari grup-grup NFT ya. Saya tempel-tempel. Jadi kalau ada yang punya teman-teman ini silahkan saja ya tulis linknya atau paste linknya di komentar. Link apa namanya akun marketplace NFT Anda. Nah, siapa tahu ini jadi bahan promosi untuk Anda ya yang ada gambar-gambar NFT di video ini. Ya, semoga yang membantu teman-teman mencerahkan. Dan jangan lupa subscribe, kita akan mengikuti terus permainan NFT ini dan terkait dengan kripto secara umum. Jadi salam light scale.